Selamat pagi para pendengar. Anda mendengarkan Radio Suara Muda 102.3 FM edisi Kamis 4 Juli tahun 2024. Bersama saya Tiara Rosa, inilah Lintas Berita Pagi. Festival Seni Kasidah kedua tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2024 yang digelar oleh Lembaga Seni Kasidah Indonesia Nusantara Jaya Kabupaten Kapuas resmi berakhir. Penutupan kegiatan tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Kapuas, Erlin Hardi, yang menutup secara resmi dengan ditandai oleh diserahkannya piala bergilir kepada Kecamatan Selat sebagai juara umum di lapangan Bukit Ngangkalang Kuala Kapuas. Dalam sambutannya, Erlin Hardi mengatakan bahwa Kabupaten Kapuas akan terus mendukung setiap kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Kapuas dan selalu menjunjung tinggi rasa kebersamaan terhadap organisasi yang ada. Adapun kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas. Beberapa cabang lomba yang digelar seperti bintang vokalis kasidah gambus, bintang vokalis pop religi, rebana, kasidah klasik, dan penabuh rebana kasidah. Saya Sri Dawati, Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil, mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, menghadiri Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Kapuas. Saya harapkan semoga Festival Seni Kasidah Kabupaten Kapuas ini bisa memupuk persaudaraan umat beragama di Kabupaten Kapuas, khususnya umat Muslim. Dan saya harapkan festival ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya untuk bisa kita mencintai Rasulullah, terutama untuk anak-anak muda bisa lebih mendalami lagi musik kasidah. Halo teman-teman, selamat datang di Koma Suara, Komunikasi Mahasiswa Bersuara. Di sini kita akan menggali berbagai cerita inspiratif dari berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Bersama aku Mutiara, hari ini kita mendatangkan narasumber yang berhasil lolos dalam program MSIB. Apa sih MSIB itu? Jadi teman-teman, program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB ini merupakan program persiapan karir dari Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Banyaknya benefit serta ilmu yang didapat, program ini menjadi sasaran bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Salah satunya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Islam Kalimantan MAB, Susan Zuniar, yang sudah selama 2 semester ini mengikuti serangkaian kegiatan MSIB, mulai dari studi independen sampai magang kampus Merdeka. Langsung bersama Kak Susan Zuniar di Koma Suara, Komunikasi Mahasiswa Bersuara. Kita akan membahas gimana nih pengalaman Kak Susan selama mengikuti program MSIB ini. Halo Kak Susan. Halo Kak Muti. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Muti. Kalau Kak Muti sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Gimana nih Kak rasanya udah 2 semester ini mengikuti program MSIB Kampus Merdeka? Rasanya yang pasti campur aduk ya kayak yang pasti juga seneng, terharu, terus bangga juga sama diri sendiri kan. Pastinya juga selalu bersyukur gitu ya Kak, karena aku udah 2 kali lolos MSIB di batch 5 dan batch 6 seperti itu Kak. Baik, langsung saja. Jadi studi independen itu apa Kak? Kalau studi independen itu adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka yang berkolaborasi bersama mitra yang menyediakan relevansi atau keterampilan yang tingkat tinggi terhadap dunia kerja ataupun dunia usaha dalam bentuk kursus singkat atau bootcamp dan lainnya seperti itu Kak.
Oh, jadi studi independen itu dilakukan secara daring atau tatap muka? Kalau kami menurut pengalaman aku kemarin yang di PT Karya Amati Indonesia itu full dilakukan secara daring Kak, dari awal program sampai akhir program itu dilakukan secara daring seperti itu Kak. Baik, lalu magang kampus Merdeka itu apa sih dan bagaimana sih sistemnya? Kalau secara umum ya Kak, kalau magang kampus Merdeka itu para mahasiswa akan terjun langsung ke dunia kerja di tempat mitra yang dia lolos gitu seperti itu Kak. Baik. Kalau aku boleh tahu nih Kak Susan, mengikuti magang kampus Merdeka selama ini di mana dan berapa lama durasinya? Untuk magang kampus Merdeka sendiri, aku alhamdulillah lolos di Yayasan Hasnur Center dengan unit Kodero Banjarmasin dan posisi Business Development, dan juga aku mengikuti program MSIB Batch 6 ini atau magang kampus Merdeka ini dari Februari sampai dengan Juni, yang dimana itu terhitung 1 semester Kak. Kalau boleh tahu juga nih Kak, apa saja proyek-proyek dan event yang Kak Susan ikuti selama program magang kampus Merdeka? Yang pertama itu ada project open exhibition dan juga trial class di Duta Mall yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari kemarin. Lalu ada juga kami open house Kodero itu di tanggal 5 Mei 2024 kemarin, dan juga yang terakhir di namanya temanya itu Jurassic Tech, di mana itu adalah event kolaborasi antara Kodero dan juga Trans Studio Mini Banjarmasin nih Kak. Nah, seru banget sih Kak di situ. Di event itu berisikan kayak lomba seperti merakit robot bersama orang tua, lalu merakit robot dengan cepat dan juga mewarnai seperti itu Kak. Baik. Sesuai dengan pengalaman Kak Susan sendiri nih, apakah Kakak punya tips untuk lulus MSIB nih buat para penonton Koma Suara? Oke, untuk tipsnya sendiri dari aku sih pastikan isi dokumen penting atau yang dipinta oleh pihak MSIB-nya dengan cermat dan juga jangan sampai ketinggalan gitu ya Kak ya. Lalu juga bikin CV ATS friendly itu sangat sih Kak, ampuh gitu Ya. loh Pak, kayak gitu aja sih bagusnya ATS friendly gitu. Terus sering-sering latihan wawancara itu juga sangat penting banget sih Kak, biar nggak gugup kita pas diwawancara gitu. Lalu yang selanjutnya itu sering-sering cek email. Iya, cek email Kak. Iya, dan terakhirnya itu sering-sering berdoa sih udah pada Tuhan biar bisa lolos di MSIB gitu Kak. Baik, kira-kira benefit apa saja yang Kak Susan dapatkan selama mengikuti 2 program kampus Merdeka ini? Benefit tentunya pengalamannya luar biasa dan juga pembelajaran itu sih Kak. Terus teman, relasi, juga pengalaman kita untuk bekerja itu bagaimana sih Kak. Tuh langsung kita kan terjun langsung nih pas magang gitu kan. Jadi kita tahu gimana nih cara bekerja sesuai pada umumnya gitu kan gitu. Kita kan mahasiswa pastinya kebanyakan teori kan Kak. Kalau misalnya kita ikut magang, kita otomatis langsung terjun ke lapangan ikut gitu loh. Seperti itu sih Kak. Ngomong-ngomong sebagai mahasiswi, Kak Susan sendiri apakah merasa kesusahan ketika beradaptasi dengan dunia magang dan teman-teman baru? Awalnya sih agak kesusahan sih kalau misalnya adaptasi. Dari awalnya kita yang mahasiswa cuman kayak belajar materi doang nih ya kebanyakan ya. Tiba-tiba magang nih langsung disodor pekerjaan atau project yang ini harus selesai, ini tenggatnya segini, kayak aduh nyesuainya Lumayan itu susah ya? iya betul Kak, susah, lumayan susah. Terus kayak untuk teman sih alhamdulillah ketemu temen yang serasi aja, pas aja gitu loh Kak. Kalau misalnya kayak gitu. Awal mula Kak Susan tertarik nih mengikuti kampus Merdeka itu kenapa Kak? Kalau tertarik sih dari sebenarnya dari teman sih nyaranin, San coba deh ikut MSIB gitu, kalau aja kan lolos ya udah dicoba. Awalnya kan aku lolos di MSIB itu studi independen ya Kak ya. Jadi belajar nih seperti daring gitu. Jadi kayak ya udah daring belajar. Terus aku coba-coba di MSIB batch 6 itu kan magang, alhamdulillah keterima gitu. Jadi
Jadi itu sih Kak. Baik. Teman-teman Kuas Suara, kita udah ngobrol banyak nih dengan Kak Susan, salah satu mahasiswi yang berhasil lolos di 2 program sekaligus, yaitu studi independen dan magang kampus Merdeka. Banyak banget wawasan baru dan tips yang bisa kita dapat dari narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Susan atas kesempatan dan juga waktunya untuk sharing dengan pendengar Kompas Suara. Dan untuk teman-teman Kompas Suara yang tertarik dengan program Kampus Merdeka, bisa nih kita ngikutin tips dari Kak Susan tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Mutiara Najwa, pamit undur diri. Terus dengarkan Kompas Suara untuk wawasan menarik lainnya. Kompas Suara, komunikasi mahasiswa bersuara. Hanya di 102,3 FM Suara Muda Banjarmasin. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati dalam bengkel, sepasang mata mekar, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengeluh sejak menanti datang sang pemilik hati, telah menanti sejak terbit mentari. Tak sabar berbagi segala isi di hati, jayakan sanubari dalam berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandangkan senandung asmara kepada yang tercinta, dan tercinta dengan pesona jiwa. Serahkan dan kau terima, kita dua insan yang sedang bermadu kasih, memeduli apa yang akan terjadi. Yang ku ingin saat ini kau bersamaku di sini.